Saya akan mempresentasikan tentang halaman pabrik atau emplasemen. Halaman pabrik atau emplasemen adalah sarana yang penting untuk tempat menampung bahan baku tebu sebelum digiling. Emplasemen juga berfungsi untuk mengatur tebu yang masuk sehingga menunjang kelancaran proses produksi pada pabrik gula. Alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut tebu dari kebun hingga emplasemen adalah truk. Luas emplasemen truk pada PG Krebet Baru yaitu 20.040 meter persegi dan luas halaman di area pabrik 246.856 meter persegi. Emplasemen di PG Krebet Baru dibagi dua. Yang pertama, ada emplasemen luar. Pada emplasemen ini, berfungsi untuk menampung antrian truk sebelum masuk emplasemen dalam, dan untuk menghindari terjadinya penumpukan truk yang antri di jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Kemudian, yang kedua ada emplasemen dalam. Di emplasemen ini dilakukan pemeriksaan terhadap truk pengangkat tebu yang meliputi pemeriksaan SPTA atau Surat Perintah Tebang Angkut, pemeriksaan brik setiap truk untuk tebu yang diterima dengan brik 15-19%, pemeriksaan kriteria tebang angkut atau fraksi, dan pemeriksaan adanya sogolan, siwilan, pucuan, tanah, kelaras atau daduk, dan daun kering. Pengawasan kualitas tebu. Untuk menjaga kualitas tebu sebelum digiling, tebu melewati beberapa tahapan pemeriksaan. Tahapan masuknya tebu adalah sebagai berikut. 1. Melewati pos gawang atau pos 1. Pada pos ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama berfungsi untuk input data pada saat truk masuk dan sopir menyerahkan SPTA dan kartu sopir kepada petugas yang terdapat pada pos. Kemudian, terdapat lantai 2 yang berfungsi untuk menganalisis brik serta varietas dan jenis tebu tersebut. Untuk mengambil sampel, diambil dari 3 ruas di atas batang tebu, kemudian dicek menggunakan refraktometer. Kemudian, ada pos 2 atau pos timbang. Dalam pos timbang, terdapat 3 timbangan yang digunakan, yaitu timbangan bruto, timbangan tara, dan timbangan material atau tara untuk truk gandeng. Pada pos ini juga, sopir harus scan barcode yang berisi nomor plat mobil tersebut, nomor antrian, dan berat tebu yang dibawa mobil truk tersebut. Setelah ditimbang, truk lanjut menuju pos 3. Pos 3 ini berfungsi sebagai tempat pengidentifikasian truk yang akan melakukan bongkar muat di masing-masing meja tebu. Pada PG Krebet Baru 1, terdapat meja tebu dengan sistem D, E, dan F, sehingga petugas nantinya akan menentukan truk masuk ke meja bagian mana saja. Kemudian, ada pos 4. Pos 4 ini berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengetahui jenis kotoran atau fraksi pada tebu dari masing-masing truk yang dibantu dengan kamera CCTV yang mengarah ke masing-masing meja tebu. Lalu ditampilkan ke monitor di ruang kontrol untuk dinilai kualitas tebang angkutnya dan juga berfungsi untuk menyiapkan data atau nomor sampel tebu untuk dianalisa di ARI atau analisa rendemen individu. Kemudian yang terakhir ada pos 5. Pos 5 dilakukan analisa rendemen individu atau ARI. Analisa yang dilakukan adalah briks dan pol untuk setiap truk. Hal-hal khusus atau problematik dan cara mengatasinya. 1. Tidak sesuai nomor seri yang tertera di SPTA, sehingga harus menunggu pengawal atau mandor tebangan. Yang kedua, tidak memiliki nomor antrian, maka truk tebu tidak diperbolehkan masuk. Yang ketiga, tebu dari luar kota yang belum terdaftar kemitraan dengan PG Krebet Baru dan belum memiliki barcode truk untuk dan kartu sopir
maka diberikan nomor khusus dan truk ditempeli barcode. Yang keempat, adanya tebu yang terkena sinar matahari langsung dan inversi. Karena kurangnya pepohonan di halaman pabrik, maka di emplasemen diberi naungan untuk tempat menunggu tebu. Yang kelima, tebu tidak memenuhi standar kualitas, maka tebu ditolak dengan tegas dan dilakukan refraksi dan bukti. Kemudian, ada timbangan. Dalam pengolahan gula, penimbangan tebu sangat penting karena dapat menunjang kontinuitas gilingan. Selain itu, data-data hasil penimbangan juga digunakan untuk perhitungan pengawasan pabrikasi, serta untuk mengetahui berapa banyak tebu yang akan digiling setiap 24 jam. Penimbangan tebu harus dilakukan dengan teliti, cepat, dan akurat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kehilangan sukrosa pada waktu di perjalanan serta menekan kesalahan administrasi yang dapat terjadi. Oleh karena itu, lokasi penempatan timbangan tebu harus berada di lingkungan pabrik. Pengaturan penimbangan tebu. Dalam pengaturan tebu, PT PG Krebet Baru menggunakan sistem FIFO atau First In, First Out. Artinya, tebu yang datang lebih awal harus digiling lebih dahulu dan disesuaikan dengan nomor antrian. Pengaturan pemasukan tebu dilakukan dengan cara tebu yang datang dari kebun masuk ke bagian pengawasan kualitas tebu dengan menyerahkan SPTA atau surat perintah tebang angkut. Apabila tebu sudah memenuhi kualitas yang ditentukan dan dinyatakan lolos sesuai dengan briks yang telah ditentukan, selanjutnya tebu dibawa ke jembatan timbang elektronik atau bruto sesuai dengan nomor antrean. Kemudian tebu dibawa ke meja tebu untuk bongkar dan truk yang sudah kosong masuk ke jembatan timbang elektronik Tara. Pengawasan kualitas tebu. Pengawasan kualitas tebu yang masuk sangat penting dilakukan karena dilihat dari biaya produksi yang terlalu besar, sehingga pengolahan tebu dengan kadar sukrosa yang rendah akan membuat beban pabrik bertambah, akan tetapi hanya sedikit yang mengalami peningkatan produksi. Apabila hasilnya kurang dari briks yang telah ditentukan oleh PG Krebet Baru, maka tebu ditolak sehingga rendemen tidak turun. Namun, apabila bahan baku tidak dilakukan pengawasan, maka akan berpengaruh pada proses pabrikasi. Antara lain, contoh dari pengawasan antara lain: pengaruh kebersihan tebu. Bila tebu tidak bersih dapat menyebabkan turunnya hasil kristal atau rendemen, proses lebih sulit karena bertambahnya kotoran yang terlarut, kadar koloid nira bertambah, viskositas naik. Tebu hasil tebangan yang masih banyak membawa daun kering dan kelopak daun serta sampah lain menyebabkan naiknya berat tebu, tetapi tidak menambah kandungan gula sehingga rendemen tebu akan turun. Kemudian, bertambahnya kotoran tebu menyebabkan naiknya kotoran terlalut sehingga pelaksanaan proses semakin sulit. Kapasitas stasiun atau pabrik menurun, biaya proses meningkat, kehilangan gula akan meningkat, dan produktivitas menurun. Selanjutnya, dengan bertambahnya kotoran atau trash, jumlah ampas meningkat, gula hingga dalam ampas meningkat rendemen atau turun. Apalagi jika kotoran adalah tanah yang akan menambah kotoran anorganik yang berpengaruh pada pengendapan dan pengerakan. Biaya produksi naik, menurut Sujardi. Mekanisme penimbangan tebu. Penimbangan tebu di PT PG Raja Wali 1 unit usaha PG Krebet Baru menggunakan jenis timbangan yaitu timbangan elektronik atau load cell. Yang pertama, ada jembatan timbang truk tebu bruto dan jembatan timbang truk material. Digunakan untuk menimbang truk yang berisi tebu dan menimbang truk yang kosong, dan yang berisi material seperti tetes, blotong, sulfur, kapur tohor, dan bahan material lainnya. Kemudian yang kedua ada jembatan timbang truk Tara.
digunakan untuk menimbang truk kosong yang telah ditimbang dan ditimbang bruto untuk diketahui berat bersih tebu. Hal-hal khusus atau problematik dan cara mengatasi. 1. Nomor SPTA dan nomor antrian truk tidak cocok atau melewati batas massa. Cara mengatasinya yaitu truk tebu yang masuk ditolak. Kemudian yang kedua, ada briks tebu di bawah standar, maka tebu ditolak. Yang ketiga, tebu mengandung banyak kotoran, maka tebu direfraksi sesuai dengan perjanjian petani dengan bukti screen capture dari CCTV di pos 4. Yang keempat, apabila timbangan bruto mengalami trouble atau kalibrasi tidak tepat, maka cara mengatasinya petugas harus menggunakan timbangan material. Waktu dan cara menghitung tebu digiling. Perhitungan tebu digiling dapat dihitung setiap 8 jam dan 24 jam. Yang pertama, untuk setiap jam dengan cara menghitung tebu yang digiling per jam. Untuk setiap 8 jam dengan cara menjumlah tebu yang digiling per jam. Yang ketiga, untuk setiap 24 jam dengan menjumlah tebu yang digiling setiap 8 jam. Perhitungan tebu yang digiling setiap hari dimaksudkan sebagai perbandingan dengan hasil yang diperoleh. Tebu yang digiling setiap hari tutup buku dilakukan pada jam 6 pagi, jika perhitungan dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi untuk hari berikutnya. Berikut adalah contoh perhitungannya. Dimisalkan, sisa tebu kemarin 4.000 kuintal, tebu masuk hari ini 12.000 kuintal, 120.000 kuintal. Maka jumlah tebu 124.000 kuintal. Tebu digiling hari ini 125.000 kuintal. Maka sisa tebu hari ini 3.500 kuintal.